Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dulu mereka adalah bintang kecil yang wajahnya sering menghiasi layar kaca. Ada yang jadi idola karena perannya yang menggemaskan, ada pula yang selalu ditunggu aktingnya di sinetron atau film favorit kita. Tapi, seperti yang kita tahu, dunia hiburan itu keras. Tak semua bintang cilik bisa tetap bersinar saat beranjak dewasa. Ada yang menghilang tanpa jejak, ada yang beralih profesi, tapi ada juga yang justru semakin sukses dan tetap eksis di industri hiburan hingga sekarang. Di video kali ini, kita akan membahas para mantan bintang cilik yang berhasil mempertahankan popularitas mereka hingga sekarang. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya yang telah dirangkum tim Sudut. Sandrina Michelle. Karir Sandrina Michelle dimulai ketika ia baru berusia 4 tahun, saat ia melakukan debut dalam sinetron berjudul Bintang Untuk Baim. Perannya yang mengesankan sebagai Wulan dalam sinetron Dari Jendela SMP, berhasil membawanya meraih penghargaan aktris utama paling ngetop pada tahun 2022 yang menunjukkan bakatnya dalam dunia seni. Peran. Selain tampil di layar televisi, Sandrina juga menunjukkan kemampuannya di berbagai media lainnya, seperti video klip dan film pendek. Hal ini membuktikan bahwa ia memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam berakting, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan berbagai genre dan format yang berbeda. Keisha Alvaro. Bagi para pecinta grup band ungu, pasti sudah tahu dengan salah satu sosok anak dari vokalisnya yang satu ini, putra dari Pasha Ungu yaitu Keisha Alvaro. Anak pertama Pasha Ungu dan mantan istrinya, Okky Agustina itu makin mantap menjajaki karir di dunia hiburan lewat tarik suara. Meski begitu, Keisha Alvaro sebenarnya sudah sejak kecil berkarir di dunia entertainment, terutama dunia akting hiburan. Pemilik nama asli Keisha Alvaro Putra Sigit itu banyak menghiasi berbagai sinetron dan serial di layar kaca sejak kecil. Pria kelahiran Bogor, 20 Mei 2004 tersebut mengawali karirnya sebagai aktor di sinetron Islam KTP tahun 2010. Ia lebih sering menjadi aktor daripada melakukan kegiatan dalam dunia musik seperti ayahnya, Pasha Ungu. Meski terkenal sejak melantunkan lagu Peluk Cium tahun 2011, tampaknya ia lebih fokus kepada dunia akting. Sejak kecil ia sudah disibukkan dengan jadwal syuting. Ia yang hobi sepak bola pun mendapat peran dalam sinetron Tendangan Garuda 2018 dan bisa menyalurkan hobinya lewat sinetron tersebut. Selain itu, ia juga pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam sinetron Madun Is Back pada tahun 2019 yang juga dibintangi Yusuf Mahardika, aktor sekaligus pemain sepak bola. Pada 2021, lagi-lagi ia terlibat dalam proyek sinetron hits berjudul Dari Jendela SMP yang memasangkan Sandrina Michelle dan Ray Bom sebagai pemeran utamanya. Ranty Maria. Nama Ranty Maria memang makin melejit sejak kiprahnya berakting di sekian judul sinetron remaja. Namun Eoni yang berdarah blasteran Korea Manado ini sudah andal berakting dari kecil. Bahkan ia sudah menekuni dunia sinetron sebagai aktris cilik dari umur 8 tahun. Saat itu, wanita yang lahir pada 26 April 1999 ini bermain sebagai Luna dalam Heart Series 2007. Sinetron itu jugalah yang menjadi penampilan perdananya. Masih di tahun 2007, ia juga ikut tampil dalam Sentuh Hatiku yang juga menghadirkan Eva Celia serta Bobby Joseph. Memiliki penjiwaan dan akting yang mumpuni, ia juga ikut melakoni My Love. Dalam sinetron tersebut, Ranty berkesempatan bekerja sama dengan Irsyadi Bagas hingga Yuki Kato. Ketika memasuki tahun 2008, ia kembali bermain dalam sinetron Menanti Keajaiban Cinta bersama Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Di tahun tersebut,
Ia juga ikut melakoni sinetron Elang hingga Jangan Nikahkan Aku Masih Ingin Bermain. Alhasil namanya pun kian melambung. Meski begitu, tahun 2008 menjadi momen pengunjung bagi Ranti dalam kiprahnya sebagai aktris cilik. Pemilik nama lengkap Ranti Maria Aprilly Licariso ini kemudian memilih vakum dari dunia sinetron untuk fokus menyelesaikan pendidikannya. Umay Shahab. Umay Shahab, yang dikenal sebagai aktor cilik, kini telah bertransformasi menjadi salah satu sutradara muda yang berbakat di Indonesia. Peralihan karirnya dari dunia akting ke dunia penyutradaraan menunjukkan kemampuannya sebagai sineas. Beberapa karya yang ia hasilkan, baik film maupun serial, telah berhasil menarik perhatian publik hingga ke luar negeri. Salah satu filmnya, Kukira Kau Rumah, bahkan berhasil menarik lebih dari 2 juta penonton, menjadikannya salah satu film terlaris di Indonesia. Selain itu, beberapa serial yang ia garap juga menjadi trending di berbagai platform digital. Meski perjalanan karirnya tidaklah mudah, Umay terus membuktikan bahwa kombinasi antara passion dan kerja keras dapat menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Pada tahun 2019, Umay meluncurkan debutnya sebagai sutradara melalui film pendek berjudul Cinta di Balik Awan. Film ini dapat disaksikan di YouTube dan terdiri dari 3 bagian yang menceritakan kisah cinta 3 pasangan muda. Dalam film tersebut, Agatha Priscilla, Arbani Yasis, Sivia Azizah, dan Rizky Nazar tampil sebagai pemeran utama. Cinta di Balik Awan menunjukkan kemampuan Umay dalam mengolah cerita sederhana menjadi sebuah karya yang penuh emosi. Kesuksesan debut ini menjadi langkah awal bagi Umay untuk terus berkarya dalam dunia penyutradaraan. Yuki Kato. Yuki Kato dikenal luas berkat perannya sebagai Rachel dalam serial Heart Series. Sampai saat ini, ia masih terlibat aktif dalam industri sinetron dan film, menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap dunia seni peran. Dengan penampilan yang kasual dan modern, Yuki Kato terus menjadi inspirasi bagi banyak penggemarnya. Derby Romero. Derby Romero memulai karirnya di dunia perfilman melalui perannya sebagai Saddam dalam film Petualangan Sherina. Sejak saat itu, ia terus melanjutkan perjalanan karirnya di bidang akting dan produksi film, termasuk membintangi sinetron populer, Kepompong, yang sangat terkenal pada zamannya. Saat ini, Derby lebih banyak berfokus pada peran sebagai produser. Hal ini menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dan berkembang dengan baik di balik layar, membuktikan kemampuannya dalam industri film yang terus berubah. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.